Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ditemani oleh Teh Anissa, Kohati dari STAI Sukabumi. Ya, benar Teh Anissa. Ya, betul. Gimana kabarnya Teh Anissa? Selamat siang, Kang. Ya, selamat siang Alhamdulillah juga. baik. Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sekarang ngurusin tugas akhir, terus kerja juga, Kang. Oh, kebetulan atau eh, kan mau diobrolin sekarang itu apa? Tugas kampus online dan kerja gitu. Bagaimana mahasiswa cara menghadapinya? Menurut Anissa berat gak itu? Apalagi sama apa? Ya berat gak itu? Berat banget. Apalagi iya berat banget. Apalagi sekarang sistemnya serba daring ya. Iya, kan sekarang juga Dimana kan kalau podcast ini daring misalkan gitu. eh iya maksudnya kan beda ya rasanya kalau misalkan sidang Iya, iya. pakai sistem daring. Ditambah lagi dengan kesibukan kerja, kan kerja dari hari Senin sampai Jumat. Hmm, Terus buat ngurusin persiapan tugas-tugas kuliah itu cuma ada waktu hari Sabtu sama hari Minggu aja. Jadi emang harus pinter-pinter ngebagi waktu. Apalagi kalau misalkan pakai sistem daring kan harus nyiapin waktunya tuh bener-bener. Terus sistemnya juga harus bener-bener disiapin. Kendalanya apa saja sih ketika mengerjakan tugas kampus harus daring gitu? Apa dari kuota atau dari apa? Kalau dari kuota enggak juga ya, enggak. Soalnya kan kerja, jadi beli sendiri. Kalau di Anissa sendiri sih kadang-kadang dari pihak dosennya juga ya. Kadang-kadang kan nggak semua dia IT-nya ngerti kan, apalagi kalau yang udah agak tua, dia itu kan hanya bisa di video call Oh, kayak gitu. iya, iya, iya. Jadi kemarin juga sempat ujian komprehensif pakai video call 3 orang. Itu Terus kan efektif. ujiannya juga lama kalau misalkan kayak gitu. Kalau kata Anissa sih kurang efektif. Jadi gimana ya, revisiannya juga bingung kan kalau dari daring kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Sebelum kita lanjut Kurang efektif kayak UTS, UAS. sebelum kita lanjut ngobrol santai ini, terlebih dulu boleh nggak memperkenalkan diri gitu Teh Anissa? Sejak kapan Oh, masuk boleh HMI sekali. atau siapa nama? Takutnya ada yang pengen kenalan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Iya, iya. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Eh, program gimana ya? Gimana we Eh, gimana? sekarang duduk di semester 8 STI Sukabumi, semester akhir ya. Iya, iya. Lulusan corona ini. Terus kegiatan sehari-harinya kerja di salah satu garmen di Sukabumi. Oh, untuk Jadi kalau masuk Sabtu Minggu kuliah, Senin sampai Jumatnya kerja. untuk masuk HMI sendiri sejak semester berapa? Masuk HMI itu pada semester 3, Semester 3. sekitaran 2017. Cuman kan ya Itu dihasut oleh jadi siapa kok itu? hati apa ya? Enggak sih, sebenarnya enggak dihasut. Pengen masuk sendiri aja Oh, biar banyak teman. iya, iya. Soalnya kan banyak yang modusin juga ya. Iya, iya. Jadi pengen masuk gitu. Enggak kan di HMI itu terkenal dengan buaya yang menjerat ke hatinya gitu.
Enggak kan, Teh Anissa masuk Enggak sih. HMI enggak karena buaya HMI. Enggak, enggak sama buaya, cuman sama apa sih namanya? Satu Cikcak, lagi temennya buaya apa? bayawak. Bukan cicak, bayawak. Enggak lah, Kang. Masuk keinginan sendiri. Aktif aktif gak Soalnya kan di kalau udah masuk ke HMI, kalau di HMI aktif gak ya? Kayaknya tuh kok hati abal-abal apa gimana ya? Soalnya kan dengan kesibukan kerja dan jarak tempuh Parung Kuda Sukabumi itu nggak deket iya dengan iya. keterbatasan waktu, jadi paling bisa kajian hanya di hari Sabtu aja gitu. Iya. Sekarang di Nggak HMI terlalu masih lah. itu ikut kepengurusan. Sekarang untuk tahun sekarang enggak, Oh, udah enggak ya? karena waktu Enggak ya soalnya waktu itu nggak bisa ikutan, enggak masuk ke cabang. nggak juga. Soalnya pas Kompercab emang nggak hadir karena Oh, ya pas jam kerja juga gitu. iya iya iya. Jadi ini sangat berkendala sekali ya menurut Anissa antara tugas kuliah, tugas kerja harus melalui daring gitu. Iya, kalau menurut saya sangat berat. Diuji kesabarannya tuh benar-benar sekali. Untuk mencari materi dari Apalagi tugas, kan apa? untuk mencari materi dari tugas itu gimana tuh? Kalau saya sendiri sih eh sekarang mata kuliah cuma 3 ya, bimbingan skripsi sama hafalan-hafalan Quran. Jadi kalau misalkan bimbingan skripsi itu ya beli buku di Shopee. Untuk yang pelajaran yang 2 itu kan hafalan, ya pakai video call itu Ya ya. dengan mahasiswa yang 300 lebih harus gantian video call itu tiap ditelepon masih ada dalam panggilan lain terus-terusan kayak gitu. Ya. Jadi sangat menyita waktu Kalau sekali mungkin. untuk iya sangat menyita waktu. Apalagi ngedengar keluhan dari semester adik kelas ya. Ya ya. Mereka kan mata kuliah masih banyak. Ya. Waktu UTS sama UAS pun sempet ngalamin mau masuk sistem aja sampai setengah jam. Sedangkan dikasih waktu hanya 1 jam. Hmm, Karena mungkin penuh, nggak tahu gimana tuh. Jadi emang kurang efektif lah. Semoga COVID-19 segera berakhir. tapi saya lihat gitu hari ini banyak gitu yang melakukan kajian daring, diskusi daring, online semuanya. Rame gitu di media sosial bahkan di pesantren-pesantren ngaji pun sudah ngaji online gitu di live streaming gitu. Apakah menurut Anissa apa ini sebuah pemanfaatan yang tepat gitu untuk eh, teknologi untuk saat ini? Kalau untuk kayak banyak kan ya sekarang yang pasaran pakai daring. Ya ya Terus kajian-kajian pakai daring, kalau itu sih kalau kata Anissa itu pemanfaatan yang bagus. Emang itu kayak sekarang ya Anissa kan Sabtu Minggu di rumah, kalau misalkan harus face to face kan Anissa nggak bisa ke Sukabumi ya. ya ya Kalau misalkan pakai daring Anissa bisa ikutan juga kan. ya Jadi emang itu ada baiknya juga gitu, ada bagusnya juga dan manfaatnya juga. Kalau misalkan untuk kajian, karena kan itu hanya satu, terus kita bisa join ke situ kan. Jadi nggak ada inilah kalau kata Anissa kalau untuk kajian kayak gitu insya Allah nggak ada hambatan. Tapi ya kan berbeda berbeda lagi kalau misalkan di sistem kuliah gitu.
Sekarang banyak ya banyak juga ya yang kajian-kajian Ya, online kayak gitu. untuk itu kerjaannya gimana? Apakah sudah daring kerjaannya juga di rumah aja? Halo, Ya kan? untuk kerjaannya gimana? Untuk kerja sih sekarang ya eh gimana ya? Kerja sih sekarang udah banyak liburnya juga ya. Iya, iya. Gara-gara COVID-19 terus gara-gara itu juga ya banyak sekali yang pada di PHK Dirumahkan gara-gara mungkin ya. COVID-19 sangat mengkhawatirkan ya banyak yang dirumahkan juga terus memang sih sangat dikhawatirkan gitu ya karena kan namanya di tempat kerja apalagi di produksi Ya, kerumunan ya. 2.800 orang ya termasuk kerumunan apalagi kalau misalkan saat jam istirahat jam pulang dan jam masuk bayangkan aja dalam waktu 15 menit 2.880 orang harus masuk barengan Hmm, gitu. Memang sih sangat dikhawatirkan sekali. Tapi kan kalau misalkan diliburkan untuk semuanya kasihan juga ya. iya, iya. Apalagi kalau apa sih ibu rumah tangga terus kepala keluarga juga. Kalau untuk yang masih gadis-gadis sih oke-oke aja gitu. Harapan Teh Anissa untuk skripsi di saat corona ini harapannya ingin tetap ada atau dihilangkan saja skripsi? Harapannya tetap diadakan sih. Ya, Cuman gimana ya? Tetap diadakan. Cuman sih harapan yang paling besar itu pengen segera COVID-19 itu selesai agar skripsinya lebih efektif lagi soalnya apalagi ya kalau misalkan di jurusan kayak pendidikan gitu mau penelitian di mana gitu kan sekolah aja pada libur iya, 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 benar, benar. sedangkan belum penelitian Eh, lebih baik segera berakhir. kalau misalkan skripsi ini beres gitu, beres pas online gitu, terus masih corona masih ada nih, gimana nih Wisuda wisudanya? Mau di onlinein apa nunggu tahun depan? Ya nunggu corona ini beres. wisuda kalau menurut Anissa sih gak apa-apa ya yang penting skripsinya dulu selesai untuk wisuda ditunda dulu pun gak apa-apa daripada harus wisuda pakai daring. Kebayang kan? Iya, iya. Udah banyak ya video-video yang wisudanya daring. Iya, iya. Jadi gak ada kebanggaan gitu. Untuk khususnya untuk kedua orang tua kan Iya. yang harusnya menghadiri langsung wisuda. Memang tanggung jawab moral mahasiswa itu ke orang tuanya ya wisuda gitu. Iya, itu. Kan itu Soalnya kan apalagi ya, eh, akan jadi beban gitu untuk iya biayanya dari semester 1. iya, akan jadi beban gitu untuk mahasiswa ketika ditanya sama orang tuanya, kapan nih wisuda, kapan lulus? Itu jadi beban gitu. Apalagi yang sudah nunggak beberapa semester itu. Apalagi sama mertua ya. Iya, mahasiswa semester tua aduh, itu beban itu. Apalagi sama mertua ya. Hmm. Iya, emang benar sekali ya. Khususnya Kang Gedat ya, jadi curhat gitu. Ditanya terus sama orang tuanya, kapan wisuda? Mintain uang aja. Wisuda belum? Wisuda kapan? Pasti gitu kan ya. Enggak lah, Ya memang kayak susah nih. gitulah. Apalagi kan kalau yang biaya sendiri ya, Ya, khususnya ya. Susah nipu khususnya yang orang biaya sendiri tua kan yang kalau biaya lagi. sendiri ngerasain lah gimana susahnya cari uang. Iya, iya, iya. Ini kan Teh Anissa itu
jurusannya pendidikan Islam ya, PAI. Terus Iya, PAI. apakah setelah selesai ini mau keluar dari kerjaan garmen terus ngajar atau gimana? Harapannya sih kayak gitu. Pokoknya nanti sebelum wisuda, pas lagi nyusun, pas lagi sibuk-sibuknya bimbingan ini itu, insya Allah berhenti. Dan insya Allah bakalan di sekolah aja gitu. Mending ngajar aja. Hmm, Soalnya capek ngejar-ngejar dunia terus. ya ya. Dengan keterbatasan waktu makan dan sholat hanya 1 jam, enggak 1 jam nih, 45 menit paling. Hmm, setiap istirahat 45 menit itu. 1 jam sih, cuman pas diambil waktu buat persiapan masuk kerja itu 15 menit sebelum jam 1 udah harus masuk lagi gitu. Tapi kan Buat persiapan kerja. Jadi 45 menit lah bersihnya. uangnya lebih gede di pabrik itu daripada ngajar. Tapi kan keberkahannya beda kan. Kalau misalkan di ngajar itu ya keberkahannya beda. Meskipun emang ya gaji honornya nggak besar, tapi kan teman-teman juga ya kebanyakan di SCI yang pada ngajar tapi mereka tetap bisa kuliah juga, bisa jajan, bisa beli baju khususnya yang perempuan. Iya. Alhamdulillah Allah mah nggak ngebotain rezeki, masih Eh, memberi rezeki lewat apapun. dilema terbesarnya untuk saat ini semester akhir, kerja, terus tuntutan orang tua. Apa itu dilema terbesar bagi Teh Anissa? Dilemanya itu kalau Anissa tuh kayak gini sih, kalau di pendidikan kan penelitiannya otomatis harus di sekolah. Iya, iya. Nah itu dilemanya, kapan kapan masuk sekolah itu aja sih. Untuk kayak buku dan lain-lainnya sih insya Allah udah siap, hanya itu aja tinggal nyusun. Dan penelitiannya itu yang dibikin dilema. Soalnya kalau misalkan emang eh nggak segera berakhir, judul pun harus ganti, harus ke kualitatif, Iya, iya. nggak di kuan. Berat juga kan kalau di kual, bukunya harus banyak banget gitu. Iya, iya, iya. Itu aja sih. Jadi paling beratnya Terus itu kalau misalkan tetap daring kan, gimana? ya Kalau paling beratnya itu di sekolah sih. Iya kan kalau misalkan ujian online itu ya, Anissa banyak nanya-nanya ke univ lain khususnya gitu ya. iya, iya. Ada yang komprehensif pakai daring itu bukannya kurang efektif sih, bukan. Cuman gimana ya? Kan satu pembimbing itu bisa megang misalkan ya 20 orang. Hmm, Dijadwalkan misalkan jam jam 7 nih. Di waktu kan paling hanya 15 menit. Jadi memang pembelajaran dan mental kita itu benar-benar diujinya itu sedikit gitu. Jadi memang bukannya sok gimana gitu, bukan. Cuman kan pembelajarannya itu yang harus kita ambil di dalam penyusunan skripsi dan ujiannya itu. Kalau misalkan face to face itu kan diuji benar-benar harus ngelihat dosen secara langsung, diuji buat nunggu. Kalau misalkan daring kan memang gitu deh, kurang aja pembelajarannya gitu. Nggak iya. kayak skripsi pada umumnya gitu. Kira-kira bisa dimanipulasi nggak ketika daring gitu pas ujian pas dites gitu. Kan yang lainnya misalnya di depan HP-nya nggak kelihatan nih. Bisa dimanipulasi gitu nggak kira-kira oleh mahasiswanya? Bisa, bisa. But, Iya bisa. Kalau hafalan aja kan Qurannya taruh aja depan HP. iya, iya. Iya kayak gitu juga kan. Sebenarnya sih dosen juga tahu kita itu manipulasi. Cuma kan gimana? Kalau misalkan tau gak ada bukti kan? Iya, iya. Kalau misalkan face to face kan emang bener-bener kita itu harus bener-bener ngapalin ini itu. Kalau misalkan daring kan, santai we. Udah masih bisa ini. Kalau misalkan lupa bisa ngeliat gitu.
Hmm. Terus kan dari revisiannya juga nggak bisa langsung, macam-macam lah ya. Ada yang dicoret-coret di rumahnya, terus kita suruh ngambil, ada yang kayak gitu. Ada yang hanya di daring aja, benerin ininya. Jadi kurang efektif juga gitu. Iya. Kalau kata Anissa, lebih baik face to face. Jadi benar-benar kita di gojoloknya itu benar-benar gitu. Kalau misalkan semuanya serba daring, setuju nggak kalau ijazahnya nanti PDF? Enggak lah, ijazahnya nggak mau pede. Ngambil kalau untuk pengambilan ijazah bisa meren ke sana. Tapi kan Wisudanya pun nggak mau daring. tetap pengen nunggu gitu sampai corona ini selesai. Insya Allah sih selesai ya, cepat selesai. Itu harapan harapan di kampus ya. Pengen segera sekolahan dibuka kembali, Berakhir. jangan serba Iya. daring lagi. Kalau harapan di tempat kerjanya gimana? Harapan di tempat kerjanya pun sama. Soalnya kita khawatir juga kan ya kalau misalkan udah ada satu yang kena, kebayangkan kayak gimana? Iya, harus diisolasi itu semuanya tuh. Iya, harus isolasi. Kan untuk eh meskipun emang sih sebelum kita masuk di perusahaan itu kita dites suhu badan. Cuman Hmm, nggak ada juga ya yang kena COVID, cuman kan nggak ada gejala. Bahaya ya, lebih bahaya yang itu. iya iya iya. Harapannya sih di perusahaan juga segera berakhir. Kasihan juga kan yang kena PHK kalau misalkan memang sudah bisa ekspor, sudah bisa seperti biasa, mereka sudah bisa masuk lagi gitu. Tapi untuk fasilitas perusahaan kepada karyawannya gimana ya? Untuk fasilitasnya sih masker dikasih, cuci tangan, sabun ada, Iya iya. cuman hand sanitizer aja sih yang memang harus bawa sendiri gitu. Emang hand Meskipun sanitizer emang sih sama suka sa- disuruh jaga jarak. oh Nah, oh jadi tempat kerjanya sekarang di itu jaga ada jaraknya. eh ya gitulah suruhnya mah jaga jarak gitu 1 meter cuman kan dengan 2.880 orang ya gimana Iya. jaga jaraknya dengan ruangan yang sangat terbatas gitu. Tapi Sedangkan kan kalau diproduksi ya di pabrik yang tempat Anissa kerja sekarang sudah ada yang di PHK apa belum? Atau sudah, dirumahkan? mereka tuh sistemnya sih habis kontrak gak Oh, diperpanjang gitu. oh jadi Jadi bahasanya lebih ke habis kontrak gitu. kesempatan itu bagi perusahaan ya untuk merumahkan atau mem-PHK-nya ketika emang habis kontraknya. Iya, harusnya kan kalau misalkan habis kontrak di apalagi bulan saum ya menghadapi THR. Iya, Jadi memang ya kayak gitulah lagi sudah but menjadi permainan. ya, lagi butuh-butuh duitnya gitu untuk lebaran, Iya, untuk ngebagi keponakan THR gitu. iya Di khususnya yang udah berkeluarga kan banyak yang harus membeli baju buat anak-anaknya ya ya. gitulah gitu. Oh, jadi eh tetap mau di kampus atau di tempat kerja ya harapannya ingin segera berakhir lah karena memang Iya, tidak efektif gitu semuanya. ya benar tidak efektif. Ini udah berapa menit kita ngobrol Tanisa? Berapa menit ya? Ada lagi Kang yang ditanyakan? Masih banyak sih sebenarnya tentang kendala-kendalanya agar ya rekan-rekan kita di luar pun tahu gitu gimana capeknya yang harus ngebagi waktu antara tugas online dan kerjaan juga gitu. Ya kalau di semester-semester bawah sih memang banyak banget ya kendalanya, apalagi kan di kampus Anissa sendiri itu ya ada ya emang sih niat apa sih harapannya tuh untuk kita membaca buku ya. Ya,
Jadi ada ya beberapa dosen yang harus tugas-tugasnya itu jadi tugas kampusnya itu lebih banyak kalau misalkan sistemnya kayak gini, nggak bisa face to face kuliah langsung, itu tugasnya lebih banyak. Ada yang sampai harus ngeresum beberapa buku gitu, Eh, tulis tangan. oh iya iya. Ya ada yang sampai kayak jadi sebenarnya sih hampir semua universitas pun keluhnya kayak gitu, mahasiswa itu tugasnya lebih banyak ketika online kayak gini daripada kuliah seperti biasa gitu. Terus memang dari kendala dari dosen pun mereka juga bilang saya pun bikin ya apa sih bikin suruh ngasih tugas anak pun inilah dengan udah bingung gitu meren ya, Ya iya. harus ngasih tugas apa lagi dengan kondisi kayak gini gitu. Mereka pun capek juga, kita capek juga gitu. Tapi itu Sama tugasnya ada, salah. nyari tugasnya ada yang harus keluar rumah nggak? Untuk keluar rumah sih kayaknya enggak, cuman kebanyakan di buku Ya misalnya gitu. harus ngeresum buku gitu. Ya, kalau misalnya cari tugasnya keluar rumah kan percuma saja gitu. Ngapain kuliah di rumah kan? Tapi pas nyari tugasnya gitu keluar rumah gitu. Soalnya Ya kemarin gitu, mungkin, gimana? apa? Ya mungkin kalau misalkan di ST enggak gitu untuk harus nyari eh, keluar. Cuman untuk segi pengumpulannya ya otomatis harus ada yang keluar.